Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna ta'wil. Sahabat iman, kita akan melanjutkan kajian hadis Arba'in An-Nawawi, hadis yang keempat tentang tahapan penciptaan manusia. Hadis yang keempat kami bacakan. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud, ya, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, dikenal dengan Ibnu Mas'ud. Beliau mengatakan hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata wa huwa shadiqul masduq, dan Rasulullah adalah orang yang jujur, ya, dan terpercaya. Shadiq itu jujur, al-masduq terpercaya, artinya yang dibenarkan oleh orang-orang. Inna ahadakum yujma'u khalqu fi batni ummihi arba'ina yauman. Sesungguhnya penciptaan kalian itu, ya, fi batni ummihi, di dalam perut ibu kalian, arba'ina yauman 40 hari, ya, itu berupa nutfatan, berupa nutfah, ya. Jadi ada paling tidak ada 3 tahapan dalam penciptaan manusia. Yang pertama adalah berupa nutfah, dan ini mulai terjadi ketika sel ovum itu diisi, ya, oleh sperma, kemudian menjadi nutfah selama 40 hari. Baik, di dalam surat Yasin misalnya, ya, Allah menegaskan kepada kita, kepada makhluknya, kepada manusia, ya, awalam yarul insan anna khalaqnahu min nutfah, ya, awalam yarul insan anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Tidakkah manusia berpikir bahwa sesungguhnya manusia itu diciptakan daripada nutfah, ya, daripada nutfah. Ini menegaskan kepada kita bahwa ada saja orang yang kemudian mungkin mengingkari Allah, ya. Bahkan di dalam ayat yang tadi, di dalam surat Yasin ini, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ya, fa idza huwa khasimun mubin. Sudah tahu diciptakan dari nutfah, tapi kemudian dia menjadi khasim, adu, menjadi musuh mubin yang nyata, ya. Jadi surat Yasin tadi menjadikan kita untuk berpikir jangan sampai kita menjadi orang yang memusuhi Allah. Seorang muslim bisa memusuhi Allah, bisa. Contohnya, dia meninggalkan sholat. Awalam yarul insan anna khalaqnahu min nutfah, padahal daripada nutfah, tapi ketika disuruh sholat, diperintahkan sholat, kemudian dia menolaknya, ya. Diperintahkan bersyahadat, dia menolaknya. Muslim diperintahkan untuk beribadah haji, sementara dia mampu, dia menolaknya. Hati-hati menjadi khasimum mubin. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian 40 hari berikutnya itu menjadi 'alaqah. 'Alaqah itu adalah, ya, semacam gumpalan darah, ya, 'alaqah. Gumpalan darah yang menempel. Alaq itu kan menempel, dia menempel pada rahim, sesuatu yang menempel, ya, berupa darah, ya. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik, kemudian menjadi mudghah, ya, setelah menjadi darah menjadi mudghah, yaitu segumpal daging, ya. Nah, sahabat iman yang dimuliakan, disinilah kemudian summa yursalu ilaihil malak, Allah mengutus malaikatnya, ya, fayunfahu firruh, Allah kemudian memerintahkan malaikat untuk meniupkan ruh, ya, setelah menjadi mudghah tadi. Sehingga mayoritas ulama, seluruh ulama, ya, mengatakan haram hukumnya
menghilangkan nyawa seorang bayi, ya, atau aborsi ketika ruh itu ditiupkan, ya, haram hukumnya. Bagaimana kalau masih berupa nutfah atau masih berupa alaqah? Bolehkah kita menghilangkan mereka karena belum ada ruhnya? Ya, ya, tetap mayoritas ulama itu mengharamkannya. Ya. Sebagian ulama, misalnya Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab hadisnya, ya, beliau membolehkan. Tetapi pendapat ini lemah karena mayoritas ulama mengharamkan. Kenapa? Karena penciptaan manusia itu mulai daripada nutfah. Artinya penciptaan itu sudah mulai. Memang belum ada ruhnya, tetapi sudah diciptakan, ya, menjadi seorang manusia berupa dari memulainya daripada nutfah, gitu. Apa yang dilakukan setelah meniupkan ruh? Fayu'maru bi arba'i kalimat dekat birizkiha, ya. Disitulah kemudian para malaikat menuliskan bagaimana takdirnya, ya. Yang pertama adalah menuliskan rezekinya, yang kedua menuliskan ajalnya, kapan dia mati, yang ketiga menuliskan amalnya, ya, yang keempat dituliskan kesengsaraan dan kebahagiaannya, ya. Baik sahabat iman, kita bisa melihat di sini takdir sudah ada. Setelah ditiupkan ruh, semua manusia sudah ditakdirkan. Sahabat iman, bolehkah kemudian seseorang menyalahkan takdir ketika dia berbuat maksiat, ketika dia berbuat sesuatu yang melanggar perintah Allah, bahkan ketika kekufurannya kemudian diargumentasikan dengan takdir? Saya kafir karena takdir, itu takdir Allah. Saya bermaksiat karena takdir, bolehkah demikian? Ya. Saya nggak mau beramal karena takdir. Tidak seperti itu, ya. Kenapa? Karena dalam banyak ayat Allah kemudian menyuruh kita untuk banyak berbuat kebaikan, bahkan nanti di dalam hadis ini akan ditutup dengan amal, gitu, ya. Sehingga seseorang tidak bisa kemudian mengargumentasikan terhadap takdir. Misalnya dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'malu", ya, berbuat amallah, ya, fasayarallahu amalakum, karena Allah akan melihat amal kalian, Allah akan melihat ibadah kalian, Allah akan melihat ritual kalian dalam kehidupan. Nah, ini banyak, dalam banyak ayat Allah kemudian meminta kita untuk beramal, ya. Fawallahi alladzi la ilaha illa ghairuhu, dan demi Allah yang tiada Tuhan selainnya, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah, sesungguhnya ada seseorang di antara kalian yang melakukan amal-amal ahli surga, hatta mayakun bainahu wa bainaha illa dirah, sampai jaraknya antara dia dengan surga itu satu hasta. Satu hasta itu, ya, dari ujung jari kita sampai ke ini mirfaq, itu satu hasta, ya, sampai ke siku. Fayasbiqu alaihil kitab, kemudian ditakdirkan fayamalu bi amali ahlil nar, ditakdirkan dia untuk melakukan amal-amal ahli neraka. Fayadkhuluha, kemudian dia masuk. Su'ul khatimah. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar, dan sebagian dari kalian melakukan amal-amal perbuatan ahli neraka. Kata mayakunu bainahu wa bainaha illa dirah, sampai jaraknya antara dia dengan neraka itu satu hasta. Fayasbiqu alaihil kitab, kemudian ditakdirkan fayamalu bi amali ahli jannah fayadkhuluha, ditakdirkan dia menjadi berbuat kebaikan, berbuat perbuatan ahli surga, dan dia memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kemudian disebut husnul khatimah, ya. Oleh sebab itu, dalam kehidupan manusia kita tidak boleh sombong dengan apa yang kita lakukan daripada kebaikan, karena kita tidak tahu khatimah kita, ya, apakah husnul khatimah ataukah su'ul khatimah. Apakah husnul khatimah, kebaikan yang akan kita tutup
ketika kita mati nanti, atau su'ul khatimah, tidak tahu. Tetapi Allah meminta kita i'malu, ya, fasayarallahu amalakum, berbuatlah, ya. Sebab untuk menjadi husnul khatimah itu ada sebab-sebabnya, ya. Husnul amal, ya, husnul amal, kita berbuat kebaikan yang nanti pada akhirnya akan menjadi husnul khatimah, sekalipun nanti takdirlah yang akan menentukan, gitu. Jadi kita tidak boleh berargumentasi dengan takdir kemudian kita tidak berbuat, karena perbuatan itu pun adalah bagian daripada perintah Allah. Kita harus berbuat, toh nanti takdirnya Allah yang menentukan, ya. Inilah hadis daripada Arba'in Nawawi yang keempat, ya. Jadi intinya adalah bahwa tahapan penciptaan manusia itu ada 3, mulai dari nutfah, kemudian menjadi alaqah, kemudian menjadi mudghah, ya. Setelah kemudian ditiupkan ruh dan seterusnya, ya. Baik, sebab itu ketika kita membaca hadis ini supaya tenang hati kita, Rasulullah memberikan banyak doa, diantaranya adalah ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Ini adalah doa supaya kita husnul khatimah. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikan hati ini, tsabbit qulubana, tetapkan hati kita, ala dinik, di atas agamamu, wa ta'atik, dan di atas ketaatan kepadamu, ya. Bahkan ulama seringkali kemudian zikirnya setelah sholat, bahkan zikir sehari-hari itu dengan ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Mudah-mudahan kita bisa berbuat husnul amal sehingga kita dapat menutup khatimah kita dengan husnul khatimah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.